Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Listianto Kuni di channel di sini. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran seputar komunikasi bisnis. Lebih tepatnya di bab 5 tentang teknik negosiasi. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu agar kalian dapat mengetahui video-video pembelajaran terbaru dari YouTube channel saya. Oke, baik. Kita langsung saja menuju ke bab 5, yaitu teknik negosiasi. Sebelumnya, adapun kompetensi dasarnya adalah 3.5, yaitu menerapkan negosiasi bisnis, dan 4.5, yaitu melakukan negosiasi bisnis. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah menyimak dan menonton video pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan pengertian negosiasi. Kemudian yang kedua, menjelaskan tujuan dan manfaat negosiasi. Kemudian yang ketiga, menguraikan proses negosiasi. Yang keempat, memahami strategi negosiasi. Yang kelima, memahami syarat yang dipenuhi saat negosiasi. Kemudian yang keenam, memahami teknik negosiasi. Dan yang terakhir, memahami hambatan dalam negosiasi. Oke, kita menuju ke pengertian negosiasi. Negosiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to negotiate, yang berarti merundingkan atau membicarakan suatu kondisi tertentu atau menawar. Sedangkan kata turunannya yaitu negotiation, artinya suatu proses merundingkan atau menawar. Nah, negosiasi dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi, yaitu menawar atau merundingkan suatu masalah yang dilakukan oleh kedua orang atau lebih untuk memperoleh kesepakatan. Negosiasi merupakan proses yang sangat penting dalam aktivitas berbisnis, karena melalui negosiasi perusahaan akan mendapatkan kesepakatan bisnis yang paling baik dan paling menguntungkan bagi perusahaan, serta menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan rekan bisnis, klien, atau konsumen. Negosiasi dalam bisnis sesuai dengan tujuan bisnis yang dilakukan untuk memperoleh suatu keuntungan atau laba. Kemudian yang kedua, tujuan dan manfaat negosiasi. Adapun tujuan negosiasi diantaranya adalah yang pertama, memperoleh kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi dan kesamaan pengertian. Kemudian yang kedua, cara untuk mencari jalan keluar atau masalah yang dihadapi bersama. Kemudian yang ketiga, mencari kondisi yang saling menguntungkan disertai saling menghargai antara kedua belah pihak. Kemudian ada beberapa pokok masalah yang dapat dinegosiasikan dalam bisnis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wilayah penjualan produk. Misalnya, Anda bernegosiasi dengan agen mengenai perluasan wilayah penjualan produk. Kemudian yang kedua, kerjasama dalam pemasaran produk. Misalnya, Anda bekerja sama dengan retail agar mereka mempromosikan produk perusahaan, kemudian menempatkan produk perusahaan di area yang paling strategis dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kerjasama dalam keuangan, misalnya mengenai kebutuhan modal serta menyangkut bagi hasil atau pengembalian modal tersebut. Kemudian yang keempat, kerjasama dalam manajemen usaha atau bisnisnya. Dalam hal ini, perusahaan menawarkan kerjasama dalam hal keikutsertaan pihak lain dalam mengatur perusahaan dan pembagian tugas. Kemudian adapun manfaat negosiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjalin kerjasama antara perusahaan, lembaga, atau perorangan dengan dasar saling pengertian dan menghargai hasil keputusan yang diambil.
Kemudian yang kedua, menjalin hubungan bisnis yang lebih luas, yaitu dalam hal memasarkan produk, melakukan Memorandum of Understanding atau MOU dalam penjualan produk dan lain sebagainya. Memasuki yang ketiga, yaitu proses negosiasi. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang dapat Anda lakukan dalam proses tawar-menawar. Yang pertama adalah calon pelanggan diberitahukan tentang keunggulan produk dan perbandingan dengan produk pesaing. Kemudian yang kedua, kelemahan produk dikemas sebaik mungkin sehingga diabaikan oleh konsumen dan konsumen menjadi lebih fokus dengan keunggulan dibandingkan kelemahannya. Dan yang ketiga, menentukan alternatif solusi terhadap masalah yang dihadapi, misalnya keberatan yang diajukan oleh calon pelanggan. Kemudian metode proses tawar-menawar dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, menggunakan metode head-on, yaitu menolak pendapat calon pelanggan secara langsung. Kemudian metode yang kedua adalah metode turn back, yaitu menolak pendapat calon pelanggan secara tidak langsung. Kemudian yang ketiga, metode blanching, yaitu menolak pendapat calon pelanggan dengan menunjukkan kelebihan produk. Kemudian yang keempat, metode refresh English, yaitu menolak pendapat calon pelanggan dengan meminta alasan dari pernyataan pelanggan tersebut. Kemudian yang kelima, metode biarlah berlalu, yaitu dengan cara tidak menanggapi pendapat dari calon pelanggan. Dan yang terakhir, metode interogasi, yaitu menggunakan dan mengajukan pertanyaan dalam menjawab keberatan. Nah, menurut Cesi, presentasi harus melewati 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Tahap yang pertama adalah tahap perencanaan. Nah, di tahap perencanaan ada 3 hal yang harus direncanakan dalam tahapan perencanaan. Salah satunya adalah perencanaan sasaran negosiasi. Kemudian ada strategi negosiasi dan yang ketiga adalah proses negosiasi. Nah, dalam merencanakan sasaran negosiasi yang harus dirumuskan diantaranya adalah yang pertama adalah what. Apa yang menjadi sasaran utama melaksanakan negosiasi. Kemudian yang kedua adalah who, siapa yang menjadi sasaran negosiasi. Nah, merencanakan strategi negosiasi adalah apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran negosiasi. Sedangkan merencanakan proses negosiasi adalah membuat skenario bagaimana negosiasi tersebut harus dilaksanakan berdasarkan strategi yang sudah direncanakan. Kemudian yang kedua adalah tahap implementasi. Tahap ini merupakan tindakan atau aplikasi dari apa yang sudah Anda rencanakan di awal. Nah, taktik yang dapat Anda terapkan adalah sebagai berikut. Taktik yang pertama adalah taktik cara Anda, yaitu taktik di mana Anda berusaha keras membuat lawan bicara percaya pada informasi yang disampaikan. Nah, agar taktik ini berhasil, Anda harus menyampaikan keunggulan-keunggulan produk dan memberikan bukti-buktinya. Nah, taktik yang kedua adalah taktik bekerja sama, yaitu dengan mendengarkan lawan bicara Anda dan keberatan-keberatan yang disampaikan serta berusaha menyampaikan persepsi dengan pihak lawan. Kemudian yang ketiga adalah taktik tidak melakukan apa-apa, yaitu taktik di mana Anda bersikeras terhadap pendapat dan tidak bersedia untuk merubah pendirian melalui proses tawar-menawar. Kemudian yang keempat adalah teknik melangkah ke tujuan lain, yaitu suatu teknik di mana penawaran yang satu tidak berhasil maka dilakukan proses penawaran
ke objek lain yang mungkin akan lebih menarik pihak lawan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, tahap peninjauan. Tahap ini merupakan tahap di mana Anda mengevaluasi proses negosiasi yang telah dilakukan. Apakah negosiasi tersebut telah mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan? Jika belum, Anda harus dapat menilai apakah penyebab kegagalan tersebut sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Nah, berikut ini adalah tahapan-tahapan negosiasi. Yang pertama adalah orientasi dan mengatur posisi. Di antaranya yang pertama adalah negosiator mulai membuka komunikasi saat atau satu sama lain. Kemudian yang kedua, negosiator membicarakan masalah yang ada untuk dinegosiasikan. Kemudian yang ketiga, menentukan posisi pembuka. Dengan teknik yang pertama adalah maxisalis ya, atau meminta sesuatu lebih dari yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, equitable, yaitu posisi fair atau adil bagi dua belah pihak. Kemudian yang ketiga, integratif ya, atau pencarian solusi untuk kepentingan bersama. Kemudian yang kedua, berargumentasi ya. Berargumentasi antara lain yang pertama adalah para pihak saling memberikan argumentasi. Kedua, berusaha mengetahui posisi yang sesungguhnya atau real position dari pihak lawan. Kemudian yang ketiga, kekuatan dan kelemahan masing-masing mulai terlihat. Kemudian yang keempat, saling meminta dan memberi konsensi. Nah, konsensi di sini adalah penawaran yang diberikan kepada pihak lain untuk ditukarkan dengan apa yang diinginkan. Kemudian yang kelima, harus saling memberi isyarat tentang konsensi yang sudah diungkapkan dan menyediakan alternatif konsensi baru yang sebaiknya dikembangkan. Kemudian yang ketiga, formalisasi kesepakatan. Yang pertama, setelah berhasil mencapai kesepakatan, para pihak menyiapkan rincian akhir kesepakatan. Kemudian yang kedua, formalisasi kesepakatan jika perlu, buatlah dalam perjanjian tertulis. Selanjutnya kita memasuki ke strategi negosiasi. Negosiasi yang sukses tidak datang begitu saja, tetapi membutuhkan keterampilan berkomunikasi dan strategi yang tepat. Negosiasi merupakan bentuk komunikasi bisnis yang memiliki keunikan dibandingkan dengan komunikasi bisnis lainnya. Dalam negosiasi ada tawar-menawar dan ada persepsi yang harus dirubah secara lebih agresif. Nah, pada dasarnya, tujuan negosiasi bukanlah menjatuhkan pihak lawan dan menjadi pemenang, melainkan mencapai kesepakatan bersama agar kedua belah pihak merasa senang dengan hasilnya, sehingga terjadi kerjasama yang berkelanjutan. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam bernegosiasi sebelum Anda menerapkan strategi negosiasi. Yang pertama adalah keunggulan bersaing atau competitive advantage. Nah, Anda harus menentukan apa saja keunggulan produk jika dibandingkan dengan produk pesaing dan fokuslah pada keunggulan tersebut. Karena hal itu menjadi modal yang kuat dalam melakukan negosiasi. Nah, keunggulan bersaing dapat dilihat berdasarkan harga, kualitas, jaminan dan garansi, daya tahan produk, fitur produk, dan lain sebagainya. Anda harus bisa dipercaya dan memberi keyakinan kepada orang lain bahwa apa yang Anda katakan adalah suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Anda harus memiliki kepercayaan diri yang kuat mengenai apa yang disampaikan, dan Anda harus menampilkan sosok yang tidak mudah menyerah sekaligus juga menyenangkan dan ramah.
Kemudian yang kedua, memahami lawan bicara Anda. Nah, pahamilah karakteristik dan perilaku lawan bicara. Jika perlu, Anda harus memahami latar belakang dan kebiasaannya. Semakin Anda mendalami lawan bicara, maka akan semakin mudah mempengaruhinya. Kemudian yang ketiga, kreativitas. Jangan jadikan komunikasi lisan sebagai satu-satunya faktor penentu keberhasilan sebuah negosiasi. Anda harus menjadi kreatif dalam menampilkan keunggulan-keunggulan produk. Misalnya, membawa dumai produk, membiarkan calon konsumen mencobanya dan menyerahkan keputusan pembelian kepada konsumen, disertai dengan pendekatan yang persuasif. Jadikanlah konsumen benar-benar menginginkan produk yang dijual, bukan membeli dikarenakan pengaruh Anda. Kemudian secara umum, terdapat dua macam strategi negosiasi, yaitu sebagai berikut. Strategi yang pertama itu adalah win-win strategi, menang-menang. Adalah pendekatan negosiasi yang ditunjukkan untuk kemenangan kedua belah pihak yang meminta tanpa tekanan dan tanpa desakan. Artinya, pihak-pihak yang bernegosiasi merasa senang dan memperoleh keuntungan dari hasil yang telah disepakati. Kemudian yang kedua adalah win-loss strategi, menang kalah. Adalah strategi perundingan untuk memperoleh kemenangan mutlak dengan menyalahkan orang lain. Nah, strategi jenis ini dapat dilakukan untuk memenangkan proyek perusahaan yang bernilai besar. Nah, kita memasuki yang syarat yang dipenuhi ketika negosiasi. Nah, berikut ini adalah keterampilan yang harus dimiliki seorang negosiator. Keterampilan yang pertama adalah memiliki keterampilan berkomunikasi di atas rata-rata. Karena negosiasi adalah bentuk komunikasi bisnis dua arah yang membutuhkan feedback yang cepat. Keterampilan yang kedua, kepercayaan diri yang kuat. Kemudian yang ketiga, konsistensi yang kuat, artinya tidak mudah berubah-ubah. Kemudian yang keempat, kecerdasan intelektual. Seseorang negosiator harus bisa menimbang mana yang baik atau buruk untuk dilaksanakan, menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian yang kelima, kecerdasan emosional. Nah, seseorang negosiator tidak boleh cepat emosi dan tersinggung menghadapi keberatan dari pihak lain, tetapi harus menerimanya sebagai bagian dari proses negosiasi dan kerjasama. Adapun persyaratan negosiasi yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, para pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran yang penuh atau willingness. Artinya, kedua belah pihak sadar bahwa negosiasi merupakan cara untuk menyelesaikan masalah dan menjalin kerjasama yang baik. Kemudian yang kedua, para pihak memiliki kesiapan untuk melakukan negosiasi atau preparedness. Negosiasi harus dipersiapkan oleh kedua belah pihak yang bernegosiasi. Kesiapan tersebut berpengaruh terhadap ketercapaian tujuan yang diharapkan kedua belah pihak, serta efektivitas dan efisiensi negosiasi. Kemudian yang ketiga, para pihak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau authoritatif. Hasil negosiasi haruslah berasal dari dua belah pihak yang bernegosiasi. Tidak boleh ada paksaan dari satu pihak. Kedua belah pihak memiliki hak yang sama untuk memutuskan apakah negosiasi akan diteruskan atau tidak. Kedua belah pihak pun sama memiliki hak untuk memberikan syarat-syarat yang disepakati dalam negosiasi. Kemudian yang keempat,
para pihak memiliki kekuatan yang relatif seimbang atau relatif equal bargaining power. Negosiasi yang baik dan adil adalah negosiasi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan seimbang. Kedua-duanya membutuhkan kerjasama dan memperoleh keuntungan yang sama pula. Dan yang kelima, para pihak memiliki kemauan menyelesaikan masalah atau sense problem solving. Penyelesaian suatu masalah melalui jalan negosiasi haruslah disadari oleh kedua belah pihak. Kemudian selanjutnya kita memasuki teknik negosiasi. Nah, berikut ini adalah bentuk dan teknik negosiasi berdasarkan para ahli. Yang pertama adalah negosiasi kompetitif versus negosiasi kooperatif. Nah, teknik ini diperolehkan atau dipopulerkan oleh G. Williams. Negosiasi kompetitif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan permintaan awal yang sangat tinggi pada awal negosiasi. Kemudian yang kedua, menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses negosiasi dilangsungkan. Kemudian yang ketiga, negosiasi diberikan sangat terbatas. Dan yang keempat, menganggap perundingan lain sebagai musuh atau lawan. Dan yang kelima, sering menggunakan cara yang berlebihan dan kasar. Kemudian, adapun teknik negosiasi kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama, menganggap negosiator lawan sebagai mitra kerja. Kemudian yang kedua, melakukan komunikasi yang menjajaki kepentingan dan nilai-nilai bersama. Kemudian yang ketiga, membangun atmosfer yang positif untuk saling percaya. Kemudian yang keempat, mencari penyelesaian yang adil berdasarkan analisis yang objektif. Kemudian yang kedua, negosiasi bertumpu pada posisi atau positional based versus negosiasi bertumpu pada kepentingan interest based. Nah, teknik negosiasi dipopulerkan oleh Fisher dan Ury. Negosiasi yang bertumpu pada posisi adalah suatu teknik negosiasi di mana posisi seorang memiliki pengaruh terhadap proses negosiasi. Misalnya, direktur memiliki pengaruh besar untuk menentukan standar gaji buruh. Kemudian, adapun negosiasi yang bertumpu pada kepentingan adalah suatu teknik negosiasi di mana kepentingan seseorang dapat dijadikan kunci dalam menentukan proses negosiasi. Nah, pihak yang memiliki kepentingan lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya cenderung akan lebih mengalah kepada pihak yang dapat memenuhi kepentingan tersebut. Contohnya, perusahaan sangat membutuhkan jasa buruh, sehingga mereka berpikir untuk memenuhi tuntutan para buruh soal kenaikan UMR atau upah minimum regional. Kemudian yang ketiga, negosiasi bersaing atau menang kalah dan negosiasi kompromi. Nah, teknik ini diperkenalkan oleh Gary Goldbuster. Teknik bersaing adalah suatu teknik negosiasi di mana saat ada yang menang, maka ada yang kalah. Adapun teknik kompromi merupakan teknik negosiasi dengan jalan mendiskusikan dan berkompromi sesuai kepentingan dua belah pihak. Kemudian kita memasuki hambatan dalam negosiasi. Adapun faktor-faktor penghambat negosiasi diantaranya adalah yang pertama, komunikasi satu arah. Nah, negosiasi tidak dapat berjalan jika komunikasi hanya terjadi satu arah. Karena negosiasi membutuhkan umpan balik yang cepat antara dua belah pihak yang bernegosiasi agar komunikasi terjadi dua arah
negosiator harus memahami kebutuhan dan keinginan lawan bicaranya. Kemudian yang kedua, berdasarkan atau perbedaan pandangan. Ada saatnya negosiasi diwarnai dengan perbedaan pandangan terhadap suatu objek permasalahan. Seseorang negosiator harus pandai-pandai mengemukakan pendapatnya sehingga diterima dengan baik oleh lawan bicaranya. Seseorang negosiator harus mampu memberikan perbedaan pandangan sebagai suatu tantangan dan mendapat titik temu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, adanya kesalahpahaman. Nah, perbedaan penafsiran antara pihak-pihak yang bernegosiasi seringkali terjadi. Biasanya cara berbicara dan memaparkan sebuah argumen menjadi penyebab permasalahan ini. Kemudian yang keempat, umpan balik yang tidak dapat atau tidak tepat. Nah, ketetapan dalam memberi tanggapan terhadap keberatan lawan bicara merupakan faktor penentu keberhasilan atau tidaknya suatu negosiasi. Kemudian yang kelima, tidak fokus terhadap pokok permasalahan. Nah, fokuslah terhadap objek yang sedang Anda komunikasikan. Pembicaraan terlalu berbelit-belit tidak akan menghasilkan kesepakatan. Baik, terima kasih. Demikian video pembelajaran tentang teknik negosiasi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.